Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa lagi meskipun dalam video ya, karena saat ini kita masih dalam kondisi COVID-19 ya. Jadi pembelajaran kita harus melalui daring atau dalam jaringan seperti video seperti ini. Nah, di kelas 9 ini kalian untuk pelajaran seni budaya itu akan bertemu dengan Pak Widi. Jadi Pak Widi yang akan mengajar pelajaran seni budaya. Nah, di bab 1 materi kita pertama kali seperti ini itu kita bahas tentang seni lukis. Jadi kita akan belajar mengenal tentang seni lukis. Apa sih seni lukis itu? Jadi mulai pengertian, kemudian sejarah seni lukis, kemudian macam-macam aliran senimannya, dan kita nanti juga ada tugas praktek melukisnya di sana ya. Jadi ada prakteknya nanti. Di tiap pertemuan itu nanti akan Pak Widi berikan tugas ya. Bisa kamu waktu ngisi absen di Google Form itu di bagian bawah itu ada link YouTube untuk video ini dan ada lagi link untuk tugas. Bisa kamu klik nanti. Atau kamu setelah melihat video ini di YouTube, di bagian bawah videonya itu muncul deskripsi, ada linknya, itu bisa kamu klik untuk langsung bisa menuju ke link tugasnya untuk kalian. Jadi apakah sudah siap pelajaran hari ini? Sudah disiapkan bukunya? Kalau sudah semua, mari kita lanjutkan ke materi seni lukis. Sudah siap menerima materi kali ini? Hari ini kita akan belajar tentang seni lukis. Ada nggak kira-kira yang sudah belajar mengenai seni lukis itu apa? Tahu nggak? Silakan dilihat lukisan di bawah ini ya. Nah, itu ada lukisan seorang kakek dengan cucunya ya. Ini tentang pemandangan alam. Nah, ini lukisan seperti zaman perang dulu. Nah, ini lukisan yang pakai edit Photoshop Corel. Nah, dan masih banyak lainnya ya. Nah, itu macam-macam lukisan. Ada yang mirip, ada yang editan, ada yang sulit dikenali, dan lain-lain ya. Tuh. Nah, kemudian dilihat lagi. Ada yang di kayu, di kaca, telur, di gelas, kemudian di daun. Nah, itu menggunakan kulit telur. Nah, di kendaraan, di goa, kemudian di dinding-dinding, dan di kain. Nah, Pak Widi sudah memberikan dua macam contoh beberapa karya lukis ya. Kira-kira menurut kalian apa yang membedakan antara karya lukis yang ini dengan karya lukis yang dari awal tadi yang Pak Widi tampilkan gambarnya? Ini apa kira-kira? Nah, kalau yang ini yang kamu lihat itu adalah karya lukis dilihat dari tema ya, tema karya yang dibuat. Nah, itu. Kemudian yang dilanjut seperti ini itu karya lukis yang dilihat dari apanya kira-kira? Itu dilihat dari media, ada di mana karya itu dibuat. Sudah paham dari sini ya? Jadi itu ada macam-macamnya. Jadi ada dilihat dari jenisnya karya itu, ada yang dilihat dari media atau di mana lukisan itu dibuat. Nah, lanjut. Jadi apa sih lukis itu? Silakan disimak. Yaitu salah satu cabang dari seni rupa yang pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensi. Ya, dua dimensi itu media datar. Nah, seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Jadi lukisan itu lebih komplit ya, lebih kompleks daripada menggambar. Nah, dilihat ciri-cirinya. Nah, lukisan itu memiliki ciri antara lain adanya tema, corak atau gaya, teknik, media atau bahan,
dan bentuk karya itu ya. Jadi seperti yang Pak dilihatkan tadi, macam-macam seni lukis, bisa dari tema, corak, teknik, media atau bentuk karya seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal ya, dalam ruang lingkup aliran atau gaya lukisan. Dibagi 3 ya, ingat-ingat. Jadi gaya dalam melukis itu ada 3. Yang pertama ada aliran yang namanya representatif. Nah, dilihat itu adalah lukisan yang penggambarannya itu dari keadaan nyata dari kehidupan alam. Ya, lukisan itu nyata. Lukisan itu mengambil objek yang ada di alam. Yang termasuk ke dalam lukisan representatif adalah, silakan disimak, ada naturalis atau alam, realisme dari kata real, nyata, dan romantisme. Romantisme dari kata roman atau cerita zaman lampau, peperangan dulu. Kemudian yang kedua, setelah representatif ada yang namanya deformatif, yaitu lukisan yang penggambarannya itu merubah bentuk dari aslinya, sehingga lukisan itu memiliki bentuk baru atau digayakan dalam model baru. Jadi bukan lagi mirip dengan aslinya ya. Aliran yang masuk ke deformatif ada aliran ekspresionisme dari kata ekspresi ya, mengungkapkan jiwa. Kemudian ada impresionisme, melukis dengan kesan saat itu juga, dan ada surrealisme dari alam mimpi, dan kubisme dari kata kubus, yaitu bentuk geometris seperti kotak, kubus, lingkaran itu. Yang ketiga ada gayanya itu non representatif. Jadi suatu bentuk yang sulit dikenali, lebih menekankan unsur garis, kemudian bentuk, warna, terbebas dari bentuk alam. Contohnya alirannya abstraksionisme. Tadi kalau kamu lihat di gambar yang pertama, itu ada lukisan yang hanya cuma coretan cat. Ya, hanya coretan cat. Gak ada artinya. Kalau kita lihat, apa sih artinya? Gak ada artinya sebenarnya. Itu pengungkapan si seniman saat itu juga. Dia berekspresi dengan cara menggoreskan, mencipratkan, ya. Tapi dengan komposisi yang pas, yang enak dilihat. Itu abstrak. Jadi nggak ada bentuknya nggak menurut di alam. Itu dari sini sudah paham, Pak Darman sudah paham. Kemudian kita lanjut yang pertama. Nah, kita mengenal aliran atau gayanya. Nah, yang pertama masuk ke aliran representatif atau keadaan nyata pada kehidupan alam. Tadi kan ini contohnya ada naturalis ya, dari alam penggambarannya, dari kata natural itu alam. Senimannya silakan disimak, ada Basuki Abdullah Suryo Subroto, Mas Pinngadi, Wakidi, Claude Monet, Peter Paul Rubens, John Constable, Thomas Kuhl. Nah, ini dihafalkan ya, keluar ulangan. Itu contoh karyanya. Udah ya, itu alam ya, masuk ke alam. Ini pemandangan alam. Jadi naturalisme itu penggambarannya alam. Itu karya-karya seniman Nusantara dan seniman mancanegara. Tuh ya. Sudah, lanjut. Yang kedua ada realisme dari kata real. Real itu nyata. Jadi aliran lukis yang penggambarnya itu sesuai kenyataan hidup. Kebanyakan itu penggambarnya sosok manusia ya, dalam kehidupan sehari-hari. Senimannya ada Trubus, Wardoyo, Ichi Tarmizi, ada Dulo, ada Rembrandt, ini dari mancanegara ya, Giotto di Bandone, Francisco de Goya. Nah, dilihat. Jadi kebanyakan objeknya itu berwujud orang ya, sesuai dengan kenyataan itu. Jadi orang itu berpose seperti itu, kemudian langsung dibuat lukisannya ya. Itu realisme. Kemudian lanjut ada romantisme, bukan dari kata romantis ya, tapi dari kata roman. Roman itu penggambarannya tentang peristiwa yang dramatis atau bercerita zaman perang masa lampau. Jadi lukisan itu kalau kita lihat itu ada kelihatan itu seperti sedih, rasa ketakutan, kegetiran ya. Senimannya ada Raden Saleh, itu master juga ya, ada John Constable, ada Theodore,
ada itu juga ada 3 ya. Dilihat lukisannya ya, itu jadi menceritakan zaman peperangan ya, cirinya itu. Jadi orang atau objek dalam lukisan itu biasanya itu merasakan ketakutan atau kegembiraan. Itu ciri dari romantisme ya ini. Nah, kita lanjut ke yang kedua, deformatif, yaitu perubahan bentuk yang diambil dari bentuk aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk ciri aslinya. Jadi si seniman itu melukis dengan meniru suatu objek, tapi objek itu mereka ubah ya bentuknya, tapi masih bisa kita lihat bahwa yang mereka gambar itu sebuah objek yang bisa dipahami. Nah, yang pertama ada aliran ekspresionisme dari kata ekspresi, pengungkapan jiwa ya, ekspresi dari seniman. Seniman itu berekspresi melalui karya lukis ya. Nah, aliran lukis yang penggambarnya sesuai ungkapan jiwa si pelukis, dilakukan dengan spontan. Jadi mereka itu melukis spontan ya, sesuai dengan ungkapan ekspresi mereka, jadi secara spontan. Nah, senimannya ada yang pertama Avandi, itu maestro di Nusantara ya. Ada Vincent van Gogh, itu dari mancanegara. Dilihat lukisannya. Nah, ini karya Avandi ya. Jadi Avandi ini kalau kita lihat ciri lukisannya, dia punya ciri. Seniman lukis yang terkenal itu karyanya dia punya ciri. Jadi orang melihat karya itu tahu siapa pembuatnya ya. Itu namanya ciri pada lukisannya. Nah, Avandi ini cirinya itu goresannya kasar ya. Dilihat ini gambar ayam jago yang lagi bertarung ya, meskipun hanya coret-coret saja tapi punya nilai estetika yang tinggi. Nah, ini juga karya Avandi, dilihat hanya cuma coret-coret saja. Ini bentuk barong ya di Bali sana ya, hanya coret-coret saja. Ini ciri Avandi. Kamu nanti kalau cari di internet, kamu cari Avandi, pasti lukisannya itu gitu, goresannya kasar, itu cirinya. Nah, kemudian ini karya Vincent van Gogh ya, ini maestro mancanegara. Kamu lihat karyanya itu ya. Jadi tiap seniman yang terkenal itu pasti ada ciri-ciri dalam karyanya. Kita tahu melihat lukisan si A misalkan, kita tahu cirinya itu apa ya, kayak Avandi itu cirinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada aliran impresionisme. Impresionisme itu adalah aliran lukis yang penggambarannya itu sesuai dengan kesan saat objek itu dibuat saat itu ya. Jadi memiliki kesan sesaat. Nah, senimannya silakan kamu lihat, ada Sujoyono, Claude Monet, George Seurat, Paul Gauguin. Nah, itu ya. Jadi seniman itu membuat karya itu, membuat objeknya itu langsung saat itu juga ya. Itu impresionisme, termasuk ke aliran yang dari ungkapan perasaan tadi, berekspresi ya, bersama karya. Kemudian kita lanjut, ada surrealisme. Kalau realisme kan dari kata real, kalau surrealisme berarti bukan kenyataan. Artinya aliran lukis yang penggambarannya dari alam mimpi atau khayal. Senimannya ada Sutipio, kemudian Salvador Dali. Dilihat gambarnya ini. Nah, lukisan itu kalau terlihat itu khayal ya, khayal. Seperti ini kamu lihat, itu kan kayak sosok perempuan di atas seperti alam, itu khayal, imajinasi, berarti masuk ke surrealisme. Dilihat lagi. Nah, gambar apa itu? Gambar Semar ya, tokoh pewayangan Jawa. Di kehidupan nyata kan nggak ada itu. Dari hayalan atau imajinasi si seniman dituangkan dalam bentuk karya lukis seperti itu. Itu namanya aliran surrealisme. Nah, ini karyanya Dali ya. Jamnya kayak lumer gitu ya, mel gitu. Nah, kan
kan khayal, berarti masuk itu cirinya, gambar itu terlihat khayal. Nah ini juga ya, nah, ada seperti sosok perempuan memiliki sayap kupu-kupu di tengah buku. Artinya apa sih? Nah, yang tahu artinya ya si pembuatnya itu, mengapa dia melukis seperti itu. Itu dari pengekspresian atau ungkapan jiwa, ya, dari alam imajinasi atau khayal. Itu surrealisme. Lanjut. Yang selanjutnya, keempat, ada kubisme dari kata kubus, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya itu berupa bentuk geometris. Jadi bentuknya tuh seperti kotak-kotak tersusun ya. Itu kubisme. Senimannya silakan diamati. Ada Bud Mukhtar, kemudian Sri Hadi Sudarsono, ada Fajar Siddiq, ada Mukhtar Abin, Pablo Picasso, itu yang mancanegara. Dilihat, silakan diamati. Kira-kira itu objeknya apa kalau kamu lihat? Seperti manusia ya, betul. Objeknya itu merubah, ya, merubah wujud aslinya, berarti deformatif ya. Tapi tidak meninggalkan ciri. Nah, kalau kita lihat sekilas seperti manusia, orang, betul. Tapi terkotak-kotak. Nah, itulah arti dari kubisme. Dilihat, kira-kira apa objeknya itu? Sama ya, orang. Itu perempuan Bali ya, memakai pakaian adat Bali sana ya. Susah kita amati, tapi kalau kita amati mulai kelihatan ya. Nah, itu objeknya manusia ya, seperti kotak-kotak geometris. Itu kubisme. Nah, kubisme juga ada yang objeknya itu tidak meniru alam, seperti ini, abstrak ini ya, hanya berupa si seniman itu membuat objek-objek saja, tidak meniru di alam. Itu abstrak. Jadi abstrak kubisme ya. Ini juga silakan diamati, apa objeknya kira-kira. Ini objeknya itu kumpulan rumah, ini rumah-rumah ya, di pinggir pantai. Ini pantainya ya, lautnya. Pada siang hari ini mataharinya itu ya. Emang agak sulit kita cermati, tapi kalau kita amati itu mulai kelihatan bentuknya bentuk geometris. Nah ini juga ya, unik bentuknya, itu kubisme. Kemudian yang terakhir masuk ke non representatif ya, suatu bentuk yang sulit dikenali, lebih menekankan unsur garis, bentuk, warna yang terbebas dari bentuk alam. Jadi seniman itu tidak meniru apa yang ada di alam ya, tidak meniru di alam, tidak meniru di alam mimpi. Mereka hanya berekspresi saja ya, hanya menggunakan unsur-unsur dalam seni rupa. Kan ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, berang. Mereka menggunakan unsur-unsur tadi, diterapkan pada karya lukisnya. Senimannya atau yang termasuk ke non representatif ada abstraksionisme ya. Belum tidak, kalau kita lukisan yang bentuknya itu nggak mirip ya, hanya berupa coret-coret saja, itu berarti masuk ke abstraksionisme. Nanti ada Amri Yahya, kemudian Fajar Siddiq, Bud Mukhtar, Ahmad Sadali. Nah dilihat, meskipun hanya berbentuk coretan saja, tapi kalau kamu lihat nih, bentuknya indah ya. Nggak hanya mencoret-coret, tapi dipikirkan dulu komposisinya, pemilihan warna, itu mereka pikirkan juga. Dilihat lagi, nah itu ya. Kalau ini kok seperti geometris bentuknya, berarti masuk ke abstrak kubisme ya, abstrak yang berbentuk kotak-kotak seperti itu. Ini juga ya, nah, itu bentuknya abstrak, sulit dikenali karena tidak meniru yang ada di alam. Nah sudah, pertemuan untuk kali ini sampai situ. Tadi dihafalkan, dipelajari, dicatat ya di buku catatan sendiri seni budaya. Nah materi kita lanjutkan minggu depan, masih dalam ruang lingkup yang sama, karena materi ini tuh banyak. Tadi kita pahami, kamu pahami yang materi minggu ini, minggu depan tak dilanjutkan tetap di materi seni lukis ya. Jadi
Pak Widi ulang. Setelah dapat link dari Pak Widi, link itu langsung menuju ke absen secara online ya, di Google Form. Kamu isi mulai nama, kelas, kemudian absen. Nah, di bawah itu ada link yang langsung kamu klik, itu menuju ke videonya Pak Widi ini. Di bawahnya lagi ada link untuk pengerjaan tugas. Nah, atau setelah nonton video YouTube, di bawah video kamu geser, kamu cari tulisan deskripsi, itu ada linknya, kamu klik, itu langsung menuju ke soal, langsung kamu kerjakan saat itu ya. Tapi setelah nonton ini videonya, langsung kamu kerjakan, langsung Pak Widi tunggu saat itu juga ya. Jadi Pak Widi memantau kamu saat absen juga. Di lembar Google Form absen itu kamu harus mengupload fotomu berseragam sesuai hari ya. Jadi setelah absen kamu upload ya, foto selfie-mu menggunakan seragam atribut, kemudian kamu upload di Google ya. Jadi kamu nggak usah bohong, jadi Pak tahu mana yang ikut pembelajaran, mana yang tidak, seperti itu. Dan wajib mengerjakan tugas saat itu juga. Sudah ya, sampai sini paham? Kalau kurang paham nanti bisa hubungi Pak Widi lewat WA, chat ya. Pak Widi akhiri pertemuan hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.